Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Faisal Azmi dari Prodi Sistem Komputer dengan NIM 2310919019 kelas semester 5 kelas 05 SKME 001. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proyek saya, yaitu implementasi sarung tangan pintar penerjemah bahasa isyarat berbasis ESP32 dan sensor flex. Yang dimana di sini memiliki tujuannya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya tunarungu. Kemudian juga menerapkan sistem wearable berbasis ESP32. Kemudian komponen yang digunakan di sini saya hanya menggunakan dua komponen berupa hardware dan software. Dan untuk software ini untuk menjalankan program yang akan dibaca oleh sensor flex dari ESP32. Nah, di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu ada komponen utama, komponen tambahan, dan juga aplikasi atau software. Untuk yang pertama, di sini ada komponen utama. Komponen utama kita menggunakan ESP32 sebagai otaknya dan juga sebagai pusat dari yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, sensor flex. Kita membutuhkan 5. Makanya di situ saya menuliskan tanda 5. Dan sensor flex itu digunakan atau diletakkan di setiap jarinya. Di setiap masing-masing jari itu menggunakan dan wajib digunakan sensor flex. Kemudian ada MPU 6050. Ini dengan guna untuk membaca gestur gerakan tangan. Jadi untuk sensor flex itu tekukan jari, sedangkan MPU itu adalah untuk membaca gerakan tangan seperti ke atas, ke bawah, atau kanan, atau kiri, dan lainnya. Kemudian DF Player Mini di sini untuk menyimpan SD card, ya. Kemudian ada OLED SSD sebagai output teks, kemudian speaker sebagai output suara. Nah, di sini DF Player Mini itu memiliki dua fungsi dan atau memiliki dua output, yaitu ke OLED SSD dan juga ke speaker. Kemudian komponen utama yang terakhir itu adalah sensor 10K atau 10.000, yang dimana sensor ini wajib minimal 5, ya, karena untuk disambungkan di setiap sensor flexnya. Kemudian yang kedua, di sini ada komponen tambahan. Nah, komponen tambahan ini adalah komponen-komponen yang bersifatnya sunnah atau bersifat opsional, ya. Kabel jumper. Kenapa kabel jumper bukan masuk komponen utama? Karena bisa saja dia menggunakan langsung disolder di PCB atau breadboard. Nah, jadi komponen tambahannya itu ada kabel jumper, PCB atau breadboard, kemudian ada resistor 1K. Nah, resistor 1K di sini saya taruh tambah di komponen tambahan karena dia opsional, bisa digunakan atau tidak, itu untuk ke DF Player Mini. Tapi di sini saya tulis resistor 1K karena saya menggunakan komponen tersebut. Kemudian ada TP560 dan baterai LiPo. Nah, TP4560 ini adalah untuk mengecas, ya, ketika kita menggunakan baterai LiPo supaya tidak gonta-ganti baterai setiap kali habis baterainya. Kemudian yang ketiga di sini ada aplikasi dan atau software. Di sini saya pribadi menggunakan dua software atau dua aplikasi. Yang pertama ada Arduino IDE untuk program, dan juga yang kedua ada FreeZing itu untuk desain secara virtual. Kemudian selanjutnya ada Smart Growth Program. Nah, di sini ada 4, ya. Saya taruh ada 4 gambar, yang dimana ini adalah program yang saya gunakan saat untuk menjalankan si sarung tangan tersebut. Nah, di sini ada hasil atau berjalannya program. Di sini menunjukkan bahwa sebuah program sudah berhasil dijalankan dan tidak terjadi error saat di-verify pada upload, ya, karena masih belum terhubung ke komponen SP. Nah, jadi ini adalah tanda bahwa dia berhasil di-verify atau tidak ada lagi yang error.
bukan belum diupload tapi ya, karena tidak ada komponen atau tidak ada arus yang masuk ke ESP32. Nah, kemudian di sini saya sedikit menjelaskan cara kerjanya. Nah, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan ya. Ini adalah sensor flex ya. Nah, yang di setiap jari-jarinya ini adalah sensor flex, yang dimana dia gunanya untuk membaca tekukan jari. Nah, apabila jari tertekuk seperti ini, nah atau seperti ini, yang penting si jari ini tertekuk, maka dia akan membaca gerakannya dan akan dikirimkan melalui ESP. Nah, nanti dari ESP itu akan disalurkan kembali ke MPU dan juga DF player. Nah, dari DF baru kan disampaikan ke OLED dan juga ke speaker. Nah, ini adalah kabel jumper ya. Kabel jumper di sini ada MPU yang sudah saya colokkan, masukkan ke pin. Nah, ini saya akan menunjukkan sedikit rangkaian yang sudah saya buat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada speaker yang menggantung. Ya, di sini ini ada speaker. Kemudian ini ada OLED-nya. Ini yang menunjukkan teks. Kemudian ini adalah DF mini player. Nah, kemudian adalah ESP. Nah, di ESP ini banyak sekali yang tertanam pin di sini ya. Karena dia selaku otak yang dimana semuanya ini tidak akan berfungsi jika tidak memiliki ESP seperti itu. Nah, di sini ada sedikit gambar yang dimana perkenalkan. Nah, itu ketika saya menggerakkan gestur tangan A misalkan. Nah, itu kan mengeluarkan kalimat perkenalkan. Kemudian saya misalkan menggunakan gestur B. Nah, di sini akan mengeluarkan teks nama. Nah, di sini yang di tengah ini ada tulisan semua modul siap, sistem berjalan. Nah, ini ketika masa uploading. Nah, ini tertulis semua modul siap, sistem berjalan. Dan ketika tidak ada input atau tidak ada gerakan yang masuk ke dalam program, maka dia akan terus tulisannya seperti itu ya, semua modul siap yang sistem berjalan. Kita geser dulu ke aplikasi FreeZing. Nah, berikut adalah detail aplikasi atau detail gambaran yang sudah saya buat di aplikasi FreeZing. Nah, ini ada ESP yang dimana ini pin-pinnya ya. Nah, yang panjang ini adalah sensor flex. Sensor flex di sini saya menggunakan 5. Nah, di sini ada atas ya, ada 5 sensor flex. Kemudian di sini ada DF mini player yang disambungkan ke VCC DND, kemudian juga ke speakernya. Nah, dari speaker ini tidak masuk ke ESP, melainkan dia menyambungnya ke DF mini player karena dia akan outputnya keluar dari DF player. Nah, ini adalah OLED ya. OLED SSD yang menampilkan teks yang dimana dia akan mengambil data dari ESP juga. Nah, kemudian ini dari MPU yang fungsinya menggunakan membaca gestur. Nah, ini adalah TP40 ya, TP4056. Nah, ini ada TP4056 untuk mengecas si baterai itu. Nah, ini adalah baterainya. Kurang lebih seperti itu. Jika saya kecilkan, kurang lebih gambar seperti ini. Nah, menyerupai bentuk panel. Oke, sekarang kita coba di Arduino IDE. Nah, di sini saya mau coba uploading ya. Semoga saja masih bisa berjalan. Oke, kita colokkan dulu ke ESP, baru kita upload. Nah, di sini sudah mulai berjalan di teman-teman. Sudah mulai berjalan. Coba sampai kita. Nah, di sini ketika dia